Jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam kebaktian minggu lalu kita telah belajar bersama bahwa menjadi Kristen itu tidak dimulai dari manusia, melainkan dari Allah. Kita dapat menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu dikarenakan Allah telah terlebih dahulu mendatangi, memanggil Anda dan saya. Allah yang mengambil inisiatif memperkenalkan dirinya dan memanggil Anda dan saya. Menjadi Kristen itu bukan soal menerima dan menaati ritual dan hukum agama Kristen. Bukan soal kita menggabungkan diri dengan gereja dan terlibat dengan semua aktivitasnya. Betapapun perlunya dan pentingnya gereja bagi kehidupan iman kita. Akan tetapi dalam instansi pertama, menjadi Kristen itu bukan soal kita menggabungkan diri dengan gereja. Menjadi Kristen itu berarti kita percaya dan mengikuti seseorang, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kata Kristen jemaat berarti pengikut Kristus. Kata itu dipakai pertama kali di kota Antiokhia di Asia Kecil untuk menunjuk mereka-mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kristen, pengikut Kristus, pengikut Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan mengikut Tuhan Yesus Kristus tidak berarti bahwa kita harus memikirkan gereja saja. Hanya memikirkan perkara-perkara rohani. Tidak lagi memikirkan perkara-perkara dunia. Tidak memikirkan soal olahraga, rekreasi, menonton, aktif dengan medsos dan lain sebagainya. Sama sekali tidak. Mengikut Tuhan Yesus itu berarti kita menjalani hidup dan melakukan aktivitas dan pekerjaan kita di dalam relasi yang hidup, yang akrab, yang mendalam dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita menjalani hidup kita dan melakukan pekerjaan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia yang menjadi partner Anda dan saya dalam hidup ini. Dia yang menjadi rekan bisnis Anda. Dia yang menjadi penasehat dan sahabat rumah tangga Anda. Kita menjalani hidup kita di atas muka bumi tidak pernah seorang diri. Selalu berdua. Berdua dengan Tuhan Yesus, partner Anda. Yang tidak nyata, tidak kelihatan, tetapi nyata, real. Dan seni kehidupan Kristen itu adalah bagaimana di tengah-tengah dunia yang riuh rendah dengan berbagai suara dan informasi akibat kemajuan teknologi masa kini, kita peka akan kehadiran Yesus Kristus dalam hidup dan kerja kita. Bagaimana kita memiliki mata yang mampu melihat Ia bekerja, membimbing, menuntun kita. Bagaimana kita mempunyai telinga yang mampu mendengar Dia menyapa, hati yang rela dengar-dengaran dan menaati Dia. Dan disinilah letak pentingnya ibadah. Ibadah komunal ibadah bersama-sama seperti pada kebaktian sore ini, maupun ibadah personal kita. Dalam saat teduh kita di rumah, ketika kita berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Karena ibadah menolong kita untuk mempertajam kepekaan kita melihat kehadiran Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Menolong kita menangkap bimbingan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah mengajar kepada kita apa artinya dan bagaimana kita mengikut Tuhan Yesus Kristus di dalam perjalanan hidup kita di atas muka bumi ini. Dan itulah yang dialami oleh para murid di dalam bacaan kita. Perikop kita jemaat dimulai dengan pemilihan 12 rasul dari antara murid-murid Yesus Kristus. Itu kita dapat baca dalam pasal yang sama, pasal 6, ayat 12 sampai 16. Dan begitu terpilih, Yesus membawa ke-12 rasul dan murid-muridnya untuk ikut serta di dalam pelayanannya.
menyembuhkan orang yang sakit, melepaskan orang daripada ikatan belenggu kuasa-kuasa kejahatan, dan kemudian mengajar mereka apa artinya mengikut Dia. Bacaan kita Lukas 6 ayat 17 sampai 26, khususnya ayat 20 sampai 26, merupakan bagian dari pengajaran Yesus yang dikenal sebagai khotbah di bukit. Tetapi khotbah di bukit versi Lukas. Dan itu kita dapat baca dari ayat 20 sampai ayat 49. Berbeda dengan khotbah di bukit versi Matius yang ditulis dalam 3 pasal, Matius 5, 6, dan 7. Jadi khotbah di bukit Yesus menurut Lukas lebih singkat ketimbang khotbah di bukit menurut Injil Matius. Nah, di dalam pengajarannya khotbah di bukit itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak memberikan kepada kita satu daftar, satu rentetan peraturan yang mesti Anda dan saya ikuti dan taati agar kita diselamatkan, baik di dalam hidup kekekalan yang akan datang maupun hidup di atas muka bumi sekarang ini di sini. Kita menerima keselamatan yang kekal maupun keselamatan yang di sini sekarang ini bukan karena usaha dan ibadah kita, melainkan karena kita percaya dan menerima apa yang Yesus Kristus telah lakukan di salib Golgota untuk kita, mati untuk menebus dosa-dosa kita dan memulihkan relasi kita dengan Allah pencipta semesta alam. Di dalam khotbahnya, Yesus menjelaskan bahwa Dia mempunyai suatu pola hidup dan pola pikir, way of life, way of thinking yang berbeda. Bahkan kadang-kala bertolak belakang, bertentangan dengan pola hidup, pola pikir dunia. Bertolak belakang dengan nilai-nilai masyarakat pada umumnya. Dan di dalam kita mau mengikut Tuhan Yesus, maka yang pertama-tama mesti kita pelajari dan mesti kita terima itu adalah kita mesti menerima dan menjalankan pola hidup, pola pikir Tuhan Yesus Kristus ini. Itulah langkah pertama kita sebagai orang Kristen. Dan itulah yang diterima oleh para murid. Begitu 12 orang itu dipilih sebagai rasul, Yesus mengajarkan khotbah di bukit ini kepada mereka. Tuhan mempunyai standar dan nilai yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Dan standar baru yang Tuhan Yesus berikan berfokus pada karakter, pada hati manusia. Bukan pada ritual, bukan pada aturan yang mesti kita pelihara dan lakukan. Khotbah di bukit menunjukkan kepada kita karakter yang mesti kita miliki sebagai pengikut Tuhan Yesus selama berada di muka bumi ini. Karakter Kristiani yang diwujudkan dalam sikap kita. Di dalam pasal 6 ayat 20 sampai 26 diuraikan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap situasi kehidupan sehari-hari. Di dalam ayat 27 sampai 38 bagaimana kita mesti menyikapi sesama kita manusia, orang lain, teristimewa orang-orang yang membenci kita. Di dalam ayat 39 sampai 45, sikap kita terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita mesti menilai diri kita sendiri. Dalam ayat 46 sampai 49, sikap kita terhadap Tuhan. Dengan demikian jemaat, sebagai orang Kristen Anda dan saya diperhadapkan dengan dua jalan kehidupan. Dua way of life, dua lifestyle, gaya hidup. Dan kita mesti memilih hidup bersama Tuhan atau hidup tanpa Tuhan. Dan hidup bersama Tuhan itu berarti kita takluk dan menaklukkan diri ke bawah pemerintahan dan pengaturan Tuhan.
pemerintahan dan pengaturan Tuhan yang menjungkir balikan nilai-nilai dunia. Dan di dalam kita mengikut Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari, boleh jadi kita akan mengalami konflik dengan orang lain. Saya katakan boleh jadi, karena tidak harus demikian. Tetapi dapat tercipta konflik dengan orang lain. Karena nilai-nilai Anda sebagai pengikut Yesus Kristus berbeda sama sekali dengan orang lain. Bisa jadi mereka terima, terjadi hubungan relasi yang baik, bisa jadi mereka tidak terima. Dan bila terjadi demikian halnya, Anda dan saya dipanggil untuk jangan berkompromi. Jangan mengkompromikan nilai-nilai dan iman kita hanya karena dunia tidak bisa menerima kita. Maka pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk mengikuti dan melakukan standar Tuhan Yesus dalam kehidupan Kristen Anda? Bacaan kita hari ini, pasal 6 ayat 20 sampai 26, merupakan pendahuluan dari khotbah di Bukit versi Lukas. Dan perbedaan kedua dengan khotbah di bukit dalam Injil Matius adalah di dalam Injil Lukas, maka khotbah di bukit dimulai dengan 4 ucapan bahagia dan 4 ucapan celaka. Di dalam Injil Matius 12 ucapan bahagia, tidak ada ucapan celaka. Nah, ketika kita membaca ucapan Yesus ini, ucapan bahagia dan celakanya, sepintas lalu nampaknya ucapan Tuhan Yesus ini tidak masuk akal. Perhatikan, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis. Berbahagialah kamu jika anak manusia, karena anak manusia orang membenci kamu. Bahagia karena miskin, karena lapar, karena dibenci. Bila kaya, bila kenyang, bila tertawa, populer, justru celaka. Sama sekali tidak masuk akal. Tetapi jemaat, sesungguhnya yang Yesus Kristus sampaikan kepada kita di sini bukan mengenai 2 situasi dan kondisi kehidupan manusia. Situasi bahagia, situasi celaka, bukan. Melainkan tentang cara seseorang menanggapi, menyikapi hidup di dunia ini. Bagaimana kita menyikapi situasi hidup, pengalaman hidup. Dan di dalam menyikapi itulah ada bedanya antara pengikut Yesus dan orang-orang lain. Ada perbedaan di dalam kita melihat realita hidup. Kata bahagia jemaat, ketika kita mendengar itu dikatakan, diucapkan, memberikan kepada kita gambaran kehidupan atau keadaan yang menyenangkan. Hidup yang tentram, umur panjang, kaya, sukses, keluarga bahagia, sehat, dan lain sebagainya. Ketika teman kita atau tetangga kita berjumpa dengan kita dan mengatakan, aduh, untung sekali kamu ya. Selamat ya atas keberhasilan anakmu. Selamat ya untuk promosi yang kau peroleh di pekerjaanmu. Maka yang dimaksudkan itu adalah situasi yang menguntungkan yang boleh kita alami. Berbahagia karena punya uang banyak. Berbahagia karena punya kekuasaan, kedudukan, sukses, populer, hidup nyaman, bebas dari masalah, dari sakit penyakit. Itulah bahagia menurut versi dunia. Kebahagiaan yang ada di luar diri kita. Kebahagiaan ada pada uang, pada kesehatan. Kebahagiaan oleh karena dan tergantung pada sesuatu yang di luar diri kita. Ada uang bahagia, tidak ada uang tidak bahagia.
Sehat menyenangkan, tidak sehat menyakitkan. Bahagia karena situasi dan kondisi tertentu. Kondisi, situasi yang bersifat sementara, tidak tetap. Lihat apa yang dibawa oleh pandemi virus COVID ke atas dunia, atas hidup Anda dan saya. Aspek kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita dijungkir balikan. Bisnis bangkrut, PHK, usaha merugi, relasi dijungkir balikan, ibadah berubah, dan lain sebagainya. Itulah kebahagiaan dunia. Kebahagiaan kalau ditentukan, dikondisikan karena sesuatu yang ada di luar diri kita. Karena dunia di sekitar kita ada sesuatu yang tidak tetap. Nah, bagi Yesus jemaat, hidup yang benar-benar bahagia bukan karena kita mendapatkan atau memiliki atau melakukan sesuatu. Kebahagiaan sejati bukan karena sesuatu yang di luar diri kita, tetapi yang ada di dalam diri kita. Bagi Yesus, orang yang bahagia adalah orang yang baik. Bukan apa yang ia punya atau ia dapatkan, melainkan dia itu orang apa. Bukan what a man has, tetapi what he is. Bukan soal doing, tapi being. Bukan soal apa yang aku lakukan, tapi aku ini apa, aku ini siapa. Itu yang menentukan. Bahagia karena kita orang yang baik. Tetapi jangan salah mengerti jemaat. Dasar bahagia, dasar diberkati bukan karena saya punya karakter yang baik, melainkan karena anugerah Tuhan yang dicurahkan atas Anda dan saya. Dan karakter hati yang baik itulah kondisinya untuk menerima anugerah Tuhan tersebut. Anugerah itu artinya grace. Baiknya Allah sedemikian rupa hingga ia memberikan kepada kita apa yang tidak layak, tidak pantas kita terima. Pengampunan, keselamatan, berkat, keberhasilan, kesehatan, dan lain sebagainya. Allah adalah Allah yang memberi, memberi, dan memberi. Itulah karakter Allah, selalu memberi. Pertanyaannya adalah, seberapa siap dan seberapa mau kita menerima pemberian Allah itu. Kondisi kita yang menentukan. Dalam perumpamaan penabur yang Tuhan Yesus berikan, tanah yang baik itulah yang menghasilkan berlipat-lipat ganda. Tanah hati yang terbuka untuk anugerah Allah. Orang yang berbahagia adalah orang yang cinta Tuhan dan takut akan Dia. Orang yang bersedia mempercayakan, bukan hanya soal percaya, mempercayakan, bukan belief, tapi itu trust. Mempercayakan diri, berharap, dan menantikan Dia. Bahagia karena kita punya Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memiliki kita. Dalam kitab Mazmur pasal 1 disebutkan orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya hukum Tuhan dan yang merenungkannya siang malam. Tidak berarti 24 jam membaca Alkitab dan merenungkan Alkitab, tidak. Tapi yang menunjukkan karena kita cinta firman Tuhan, maka kita selalu rindu untuk membaca dan mempelajarinya. Selalu menyediakan diri kita untuk terbuka akan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 112 ayat 1, Daud berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Dan apa yang pemazmur katakan ini sejalan dengan apa yang Yesus Kristus katakan di dalam ayat 23. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah
sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Dikaitkan dengan surga. Bukan dalam pengertian nanti kita senang. Di surga senang, di sini kita susah. Tidak. Tetapi yang Yesus ingin katakan adalah, awas. Jangan hanya melihat yang sekarang ini. Jangan hanya memperhitungkan yang ada di muka mata kita. Lihatlah jauh ke depan, sampai pada kekekalan. Kita tidak hidup hanya 1-2 tahun. Kita hidup tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di dunia yang akan datang. Dan kita tidak tahu apa yang menanti kita di tahun-tahun mendatang. Ingat perumpamaan anak yang bungsu. Dia meminta pembagian warisan, dan begitu dia mendapatkan bagiannya, dia langsung lari keluar, meninggalkan orang ayahnya, dan kemudian berpesta pula dengan uang yang dia miliki. Dan dia tidak tahu bahwa pada suatu waktu tertentu akan datang musim kemarau yang berkepanjangan. Dan ketika itu tiba, dia jatuh miskin. Hartanya habis, dia tidak biasa bekerja. Tidak ada income. Jangan hanya lihat yang dibuka mata. Lihat jauh ke depan. Kita tidak selamanya berada di dalam dunia ini. Kita menghadapi Tuhan di sini, sekarang ini, sampai di sana kelak. Maka Tuhan mengatakan, orang yang berbahagia adalah orang yang mempunyai pengharapan, bebas dari belenggu situasi kehidupan. Dan itu terjadi apabila kita menjadi warga kerajaan Allah. Kita memiliki Allah dalam hidup ini. Dan sekarang kita mengerti, apabila Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang miskin, yang lapar, yang menangis, yang dibenci. Tidak dimaksudkan oleh Yesus bahwa miskin, lapar, air mata, aniaya itu baik. Berbahagialah, tidak. Yang Yesus ingin katakan pada Anda dan saya adalah, ketika kemiskinan, kelaparan, air mata dibenci, menimpa kita, semua itu tidak perlu membuat kita kehilangan berkat dan kebahagiaan. Karena berkat dan kebahagiaan tidak ditentukan oleh apa yang kita punya. Kemiskinan, kelaparan, tangisan, dibenci dapat menjadi kebaikan. Karena dengannya kita dapat dihiburkan, kita dapat diperkaya. Hanya tangan yang kosong yang dapat menerima sesuatu. Hanya gelas yang kosong dapat diisi. Hanya kepada tangan yang bersedia melepaskan genggamannya dapat diberikan sesuatu. Kebahagiaan datang dan diterima ketika kita bersedia mengosongkan diri kita. Mengakui dan menerima realita, aku tidak punya apa-apa, aku tidak sanggup, tidak mampu apa-apa. Dan datang pada Tuhan Yesus, membiarkan dia mengisi kekosongan diri kita. Datang dengan tangan yang kosong, datang dengan hati yang kosong seadanya kita. Membiarkan dia, Tuhan, yang mengisi kita. Di dalam buku nyanyian NKB 100, nyanyian dengan judul Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan? Bring your vessels, not a few. Dalam ayat 2 syairnya mengatakan, bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus meluap di hatimu pun dengan kuasanya. Anda menginginkan berkat berkelimpahan, bawalah bejana kehidupanmu yang kosong pada Tuhan. Dan nanti Tuhan yang akan mengisinya dengan berkat yang meluap keluar.
Roh Kudus terus meluap di hatimu, meluap, melimpah, meluber keluar. Oleh karenanya, kebalikan dari kebahagiaan adalah mereka yang celaka. Tidak ada yang keliru menjadi kaya, menjadi kenyang, gembira, dan populer. Tidak salah. Ucapan celaka Tuhan Yesus ini tidak dimaksudkan menyalahkan atau menegur mereka yang kaya, yang kenyang, yang gembira, yang populer. Tidak. Yesus tidak anti kekayaan. Yesus tidak anti orang kaya. Dia tidak anti orang hidup nyaman, populer. Dan dia tidak menyalahkan orang yang mencari kekayaan, mencari kepopuleran. Tidak. Tidak ada yang salah dengan kita berusaha mendapatkan kekayaan. Ucapan celaka merupakan suatu peringatan dan teguran kepada mereka yang kaya, yang nyaman, yang populer, tapi yang melupakan dan mengabaikan realita kesementaraan hidup ini. Yang merasa mereka hidup selama-lamanya di atas muka bumi. Dan godaan alamiah orang yang kaya, yang sukses, yang berkuasa, yang nyaman adalah mengandalkan kekayaan mereka, kedudukan mereka, relasi dan koneksi, popularitas. Mereka menjadi angkuh, selfish, self-interest, hanya memikirkan diri sendiri. Hati mereka menjadi keras, rakus, tidak ada empati. Dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31, Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang kaya dan Lazarus yang miskin. Lazarus seorang pengemis yang miskin. Bukan hanya pengemis, tubuhnya penuh dengan luka-luka penyakitnya. Dan dia kadang kondisinya yang begitu lemah, dia hanya bisa terdampar dan duduk di pagar rumah si kaya itu. Dan di sana anjing-anjing liar itu menjilati luka-lukanya. Dan si kaya yang tiap hari keluar masuk rumahnya melewati si miskin itu, Lazarus yang miskin, dia hanya diam. Dia menikmati makanan yang mewah, makanan yang berlimpah. Tidak terpikir sedikit pun untuk dia memberi sedikit kepada Lazarus si pengemis. Orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Apakah kekayaan orang itu yang ditegur oleh Yesus? Bukan. Hati yang keras yang tidak punya belas kasihan. Yang bisa melihat orang yang menderita, tetapi sedikit pun tidak ada empati, tidak ada belas kasihan. Godaan yang menggoda, yang cenderung menjatuhkan orang yang kaya, yang berkuasa adalah hal ini. Mereka merasa mereka selamanya hidup di dunia. Mereka merasa bahwa kelebihan yang mereka miliki itu adalah hak mereka. Itu adalah milik mereka. Dan tidak seorang pun yang boleh menyentuhnya. Dan karena itu mereka menolak untuk menyerahkan apapun kepada orang lain. Dan di atas segala-galanya menolak untuk menyerahkan apapun untuk mengikut Yesus Kristus. Dan itulah yang dialami oleh si pemuda yang kaya raya dalam cerita Tuhan Yesus Lukas 18 ayat 18 sampai 30. Orang si pemuda yang kaya raya ini datang pada Yesus ingin hidup yang kekal. Dan Yesus mengatakan, ikutlah aku. Jual segala harta kekayaanmu, berikan pada orang miskin dan ikut aku. Dan pemuda itu pergi meninggalkan Yesus dengan hati yang sedih. Karena dia kaya. Mereka yang kaya, yang kenyang, yang populer, cenderung tidak menyadari bahwa menolak Yesus, sosok yang dapat membawa mereka masuk dalam kerajaan Allah, itu ada masalah serius. Mereka tidak menyadari, mengandalkan kemampuan diri sendiri, kelebihan diri sendiri, itu sesuatu yang sangat berbahaya. Karena dunia kita tidak tetap. Dunia kita ada dunia yang terus-menerus berubah.
Dan bisa terjadi, tiba-tiba mereka terjungkir balik dan mereka jatuh lebah dan celaka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup itu dibangun di atas karakter. Dan karakter itu di atas keputusan. Tapi keputusan itu didasarkan pada nilai. Dan nilai mesti kita terima dengan iman. Musa adalah anak Firaun. Hidup di dalam istana dan kekayaan dan kekuasaan. Tetapi Musa mengambil keputusan meninggalkan semua itu atas dasar nilai-nilai yang bagi orang lain adalah kebodohan. Mengikatkan diri dan memandang dirinya sebagai bagian daripada bangsa Israel yang waktu itu adalah budak yang tidak punya masa depan. Dia melepas kenyamanan istana, kedudukan, kehormatan, kekayaan, kekuasaan untuk mengikut Tuhannya Israel dengan masa depan yang nampaknya tidak jelas. Tetapi Tuhan menghargai iman Musa. Tuhan menghargai keputusan Musa. Dan Musa boleh melihat kemuliaan dan berkat yang Tuhan sediakan bagi dia. Firaun, dia mengalami kebinasaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus mengakhiri pengajarannya ini dengan perumpamaan mengenai dua orang yang membangun rumah di atas dua dasar yang berbeda. Yang satu mendirikan rumahnya di atas fondasi yang dari batu, yang satunya membangun rumah tanpa fondasi. Lukas 6 ayat 40 sampai 46. Perumpamaan yang mengingatkan para pendengarnya, para rasul, Anda dan saya, pengajaran Yesus ini tentang standar nilai yang dia punya yang berbeda dengan dunia, yang mesti kita terima kalau kita mau menjadi pengikut dia. Itu bukan sesuatu untuk didiskusikan, diperdebatkan. Melainkan sebagai pengikut Kristus, Anda dan saya diminta membangun kehidupan kita atas dasar pengajaran Tuhan Yesus ini. Mengaplikasikan pengajaran Yesus dalam semua aspek kehidupan kita. Hanya dengan demikian, kita dapat bertahan atas berbagai tekanan hidup dan pencobaan. Kita akan hidup di dalam kebahagiaan. Roh Kudus kiranya menolong kita untuk bersedia percaya, menerima pilihan mengikut Tuhan, meskipun nilai-nilai Tuhan nampaknya tidak masuk akal, meskipun nampaknya nilai-nilai Tuhan bertolak belakang dengan nilai dunia. Tetapi berbahagia kita kalau kita bersedia percaya, taat, dan mengikutinya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, bangkitkan dalam diri kami kerelaan untuk menerima nilai-nilai hidup-Mu dan melakukannya. Tolong kami untuk senantiasa hidup dengan rendah hati di hadapan-Mu. Datang sebagaimana adanya kami, dan membiarkan Engkau mengisi hidup kami dengan anugerah dan berkat-Mu. Amin.